Halo, ini Aryo. Terima kasih buat teman-teman di Yayasan Sejiwa dan Pendidikan Karakter, buat Mbak Diena, buat Mbak Uri, buat Mas Doni. Terima kasih atas sesinya mengundang saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah mendengarkan sesi bersama tentang pendidikan karakter melalui mendongeng. Saya menerima beberapa pertanyaan yang akan saya coba jawab sekarang. Ada 10 pertanyaan yang akan saya coba jawab dalam video kali ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah ada bedanya antara mendongeng dan bercerita? Lalu, mana yang lebih bisa membangun karakter anak? Kalau dalam segi keilmuan, sebenarnya ada bedanya antara mendongeng dan bercerita. Itu berasal dari asal katanya, yaitu cerita dan dongeng. Tapi sebenarnya hal ini sekarang sudah sama. Jadi ada perluasan makna dari kata mendongeng. Jadi semua orang yang bercerita itu disebutnya mendongeng juga. Jadi mendongeng ini adalah sebuah kegiatan, bukan hanya kegiatan yang menceritakan dongeng. Atau dongeng itu sebagai cerita rekaan. Tapi mendongeng itu sekarang adalah sebuah kegiatan bercerita juga. Jadi dari segi bahasa itu lebih menyenangkan buat anak. Nah, ini sekarang adalah bahasa yang dipergunakan di mana-mana. Jadi, apakah ada bedanya antara mendongeng dan bercerita? Di luar segi bahasa, kalau menjadi sebuah kegiatan, sebenarnya tidak ada bedanya. Lalu mana yang lebih bisa membangun karakter anak? Dua-duanya bisa kok, karena dua-duanya adalah sama. Gitu. Kemudian dari pengalaman Kak Aryo, pertanyaan kedua, apa tema dongeng yang disukai anak? Kalau tema dongeng itu sebenarnya bisa beragam, yang disukai itu bisa macam-macam. Tapi memang ada beberapa anak yang memiliki ketertarikan yang berbeda. Dan itu biasanya tergantung dari kebiasaannya membaca, kebiasaannya di lingkungan, dia lebih banyak berkenalan atau diperkenalkan dengan topik-topik yang seperti apa. Tapi buat orang tua, sarannya boleh kok untuk memperkenalkan lebih banyak ragam topik-topik dan tema-tema cerita gitu. Kemudian pertanyaan ketiga, adakah hal yang harus diketahui atau dilakukan untuk membangun idol atau tokoh dalam diri anak, khususnya jika kita ingin mengemas idol itu dalam pelajaran fisika? Wah, ini lumayan berat nih. Adakah yang harus diketahui atau dilakukan? Sebenarnya mendongeng yang baik atau cerita yang baik itu biasanya satu, dia cerita itu disukai sama si penceritanya. Kemudian kita mengira-ngira atau memprediksi atau menyesuaikan ceritanya itu sesuai dengan ketertarikan anak gitu. Kalau ada idol atau ada tokoh di dalam ceritanya itu, sebisa mungkin tokohnya itu mendekati dengan ketertarikan anaknya. Jadi nanti apapun value dari tokohnya, apapun cerita dari tokohnya, itu bisa pelan-pelan didengarkan, anak-anak tertarik, dan kemudian juga disukai sama anaknya. Gitu. Nah, kalau untuk membangun idol dalam diri anak melalui cerita, ini mesti ada konsistensi dari orang tua atau guru untuk menceritakannya. Mesti ada penyesuaian terus-menerus. Orang tua harus bisa berusaha untuk mendengarkan anaknya suka apa, dan kemudian diikuti, dan kemudian pelan-pelan di situ dimasukkan ceritanya. Kalau dalam pelajaran fisika bisa kok gitu, tapi ingat fisikanya harus fisika sederhana sesuai dengan usia anak gitu. Nomor 4, bagaimana langkah membangun imajinasi anak yang menarik semua anak sehingga kita bisa memasukkan nilai-nilai luhur yang akan kita tanamkan. Untuk mengembangkan imajinasi, untuk menumbuhkan imajinasi anak, kita harus mencari sebuah cerita yang tentunya imajinatif. Cerita itu tidak penuh dengan nilai moral, tidak terlalu berat dengan
pendidikan di dalamnya, tidak boleh disimpulkan nilai moral di akhirnya, atau tidak boleh benar-benar tersurat atau dikatakan secara langsung di tengah-tengah cerita atau di awal cerita. Jadi biarkan sebuah cerita itu menjadi sebuah cerita. Sebuah cerita yang baik biasanya dia tetap akan disisipkan nilai moral. Jadi biarkan dia berkembang dengan sendirinya. Kemudian jika kita mau memasukkan nilai-nilai luhur yang mau kita tanamkan, lakukan itu di akhir cerita. Jadi nomor satu, sepanjang bercerita kita coba deh memperhatikan anaknya. Coba apakah anaknya memahami ceritanya atau tidak. Dari situ kalau misalnya kita percaya anak bisa mengolah sendiri nilai dari ceritanya, di akhir cerita kita bisa selesaikan cerita biasa saja. Atau kita bisa memperdalam pemahaman anak dengan kita bertanya kembali, dengan kita mengulas bersama anak, tapi kita tidak menyimpulkan, tapi kita memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka gitu. Pertanyaan kelima, bagaimana caranya agar setelah mendongeng anak-anak tetap tertarik untuk mengikuti feedback bermakna dari kita untuk memperdalam, memperuncing makna dari dongeng tersebut. Oke, bagaimana caranya? Nomor satu, orang tuanya atau orang dewasanya dalam feedback bermakna ini bukan orang yang memberikan kesimpulan atau mengatakan apa itu maknanya, apa feedback dari ceritanya, tapi lebih ke orang yang menggali, orang yang bertanya secara terbuka, dan orang yang mendengarkan dan menerima apapun jawabannya, gitu. Itu akan membuat anak tertarik karena dia merasa didengarkan, tidak ada paksaan, dan tidak dirusak imajinasinya, gitu. Logikanya dibalik aja, pernahkah orang dewasa kalau misalnya habis nonton film, misalnya drama Korea atau film adventure, kemudian di akhir cerita kita berkumpul untuk membahas nilai moralnya. Nah, jadi hal yang sama akan kita lakukan ke anak. Kita tidak melakukan memberikan kesimpulan, membahas nilai moral secara langsung, tapi kita mulai dengan bagaimana perasaannya mendengarkan cerita itu, apa yang kamu bayangkan, menurut kamu apa yang seru, kenapa itu seru, ada hal seru apa lagi, kemudian bisa pelan-pelan, oh iya menurut kamu di situ ada yang baik dan ada yang tidak baik atau tidak gitu. Nah, baru pelan-pelan kita bahas gitu. Yang keenam, bagaimana mendongeng yang ditujukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki kesulitan dalam berkonsentrasi atau fokus dalam mendengarkan. Kuncinya adalah komitmen dan konsistensi. Jadi lakukan itu dengan waktu yang memang benar-benar sudah diluangkan, kemudian konsisten dan sabar pastinya. Lakukan berulang dan lakukan berulang dan lakukan pelan-pelan. Ada kalanya satu cerita yang sama itu bisa diulang beberapa kali sampai kita memahami, mendengarkan bahwa anak sudah cukup dengan cerita itu, gitu. Pertanyaan ketujuh, bagaimana jika anak tersebut menganggap dongeng tersebut adalah hal yang benar dan diceritakan kepada temannya? Apakah itu hal yang positif untuk anak? Sepanjang itu masih dalam usianya, jadi memang usianya adalah usia prasekolah yang masih penuh dengan imajinasi karena belum memiliki pemahaman yang luas terhadap dunia nyata yang ada. Masih banyak pemahaman yang belum dia dapat terhadap lingkungan yang lebih luas lagi. Sebenarnya itu tidak apa-apa. Asal selalu didampingi dan selalu ada komunikasi kemudian, gitu. Nah, follow up activity dari kegiatan mendongeng yaitu membicarakan bersama dengan terbuka kepada anak di akhir setiap bercerita. Ini menjadi salah satu kunci sebenarnya. Jadi buat orang tua dan guru mungkin di akhir bercerita bisa kok membicarakan itu. Gitu. Sebenarnya dunia dongeng adalah dunia yang aman karena anak bisa belajar dan bisa berkembang dengan banyak cerita. Itu. Jadi anak berimajinasi, mengembangkan imajinasinya atau sedikit percaya dengan imajinasinya itu tidak apa-apa. Gitu. Nanti bertambah dengan usianya, bertambah dengan pengalamannya dan edukasi dan pengalaman yang dia dapat, nanti akan berkembang juga pemahamannya terhadap apa yang akan dia percaya. Gitu.
Kemudian pertanyaan ke-8, apakah kita dapat memasukkan teknik mendongeng bagi anak yang duduk di tingkat pendidikan SMA agar dapat memasukkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka? Tentunya dapat, tapi pastinya perlu ada penyesuaian terhadap waktu, terhadap cara bercerita, dan terhadap ceritanya itu sendiri. Gitu. Jadi nggak bisa lagi cerita rakyat, yang terlalu kekanak-kanakan, cerita binatang, gitu. Jadi sesuaikan dengan ketertarikan anak pada usia itu. Pertanyaan 9, anak saya senang baca komik, dulu komik Doraemon, sekarang suka buku-buku cerita hantu-hantu. Pertanyaannya adalah, apakah sesuai usia anak akan berubah temanya? Ya, nanti akan berubah kok, gitu. Dan itu tidak apa-apa. Bisa diperluas ketertarikannya, bisa diperluas lagi pilihan ceritanya, bisa diperluas lagi pilihan bukunya dan akses terhadap beragam buku. Jadi meskipun temanya misalnya sekarang lagi suka hantu, kita bisa memberikan lebih banyak lagi buku-buku tentang itu gitu. Dan mungkin bisa diperkenalkan dengan cerita-cerita yang lebih beragam lagi gitu. Tapi nanti berkembang dengan usia akan berkembang kok ketertarikannya. Atau tetap pada ketertarikan itu juga tidak apa-apa gitu. Yang ke-10, apa sih tips dan triks menjadi pendongeng secara online dan offline yang berkesan bagi anak? Nomor 1 sudah pasti lebih ke tujuan. Jadi kira-kira tujuannya apa nih? Kalau misalnya mau mendongeng, itu akan mempengaruhi bagaimana ketulusan dan bagaimana cara kita bercerita. Apakah nanti itu akan sepenuh hati atau tidak? Gitu. Yang kedua, pilihan cerita kita itu seperti apa? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, mendongeng itu juga tergantung dengan cara kita memilih cerita. Jadi tipsnya adalah pilih cerita yang kita suka dan kemudian sesuaikan cerita yang kita suka itu yang akan kita bawakan dengan ketertarikan anak yang nanti akan mendengarkan. Gitu. Nah, kalau itu sudah dilakukan, nanti semoga mendongengnya juga akan menarik. Gitu. Tapi tetap kita harus persiapkan dengan baik. Jadi lakukan banyak latihan, kemudian lakukan dengan sepenuh hati. Gitu. Oh, itu sudah. Gitu. Oh ya, mungkin tips terakhir adalah selalu ingat bahwa mendongeng itu adalah seni dalam berkomunikasi. Dan dalam berkomunikasi tentu ketika bercerita kita juga harus berusaha memperhatikan dan mendengarkan anak. Jadi pengalaman bersama yang tercipta itu berkembang dan terbentuk ketika kita mendengarkan anaknya itu juga. Jadi pelan-pelan kita mendengarkan, kita evaluasi ceritanya, berjalan ketika cerita itu diceritakan, dan pelan-pelan kita bangun ceritanya berdasarkan apa yang kita dapat feedbacknya pada saat anak-anak mendengarkan. Itu. Dan semoga itu akan membangun kesan yang baik dan pengalaman yang baik dan momen bercerita yang menyenangkan gitu. Baik, saya kira itu. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Semoga membantu. Selamat siang.